Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Toyota Yaris 1,5 tipenya S Limited Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir; kedua, bebas nabrak; ketiga, kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas, yaitu yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Jadi dari bagian luar kita bisa perhatikan di tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya itu masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak atau benturan. Yang pertama, ini adalah dari nut ya. Nut ini adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Nah, bagian nutnya itu perlu kita perhatikan. Kita kelilingin mobil, kita cek dia jaraknya itu harus presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu permukaan bodi. Nah, ini dia memantulkan objek atau bayangan yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek bayangan yang memantul di permukaan bodi. Pastikan dia bayangannya itu lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil sambil kita periksa satu persatu juga di velg, di ban, terus habis itu kaca-kaca semua, lampu. Kita kelilingin mobil, kita periksa bagaimana kondisinya. Ya, coba kita keliling mobil, kita periksa, kita cek semua parts dan kondisi dari bagian luar mobil. Nah, jika kita sudah kelilingin mobil, kita merasa yakin dengan kondisi mobil. Nah, berikutnya kita periksa ke bagian dalam mobil. Nah, ini dia sudah keyless entry dan start stop engine button. Jadi kita buka saja ya. Jadi bisa buka dengan remote atau kita bisa pencet tombol di pintu. Sekarang kita buka saja mobilnya. Sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang perlu kita periksa yang pertama itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena indikasi mobil bisa jadi terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga kita periksa. Kenapa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus berikutnya di masing-masing kolong jok juga perlu kita periksa. Nih agak gelap nih ya. Kita periksa kondisinya, pastikan dia tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita cek bagian bawah dari interior, pastikan itu aman. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, coba kita periksa bagian interior, kondisinya bagaimana, sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu juga plafon juga kita periksa. Nah, ini Yaris ini dia memang plafonnya warnanya warna gelap ya. Jadi kita periksa kondisi plafon bagaimana. Terus habis itu juga jok juga perlu kita periksa. Nah, ini joknya masih asli bawaannya, jadi dia bahannya fabric ya. Bahan fabric dan kondisi untuk ukuran tahun 2010 masih oke ya. Jadi mobil sudah hampir 13 tahun, kondisi juga masih oke. Seperti itu. Nah, setelah kita periksa, kita pastikan kondisi interior cocok dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, ini karena keyless entry ya, jadi saya taruh saja kunci di bagian sini. Nah, oke. Terus habis itu sekarang ini untuk pencet tombolnya ya. Jadi kita injek rem, kita pencet tombolnya. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Karena kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada permasalahannya, bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah ya. Jadi rusak, perlu diservis atau perlu diganti. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk kita juga kita bisa merasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesinnya itu
minim yang masuk. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting, bisa jadi. Terus jadi sudah keras atau sudah retak, perlu diganti. Nah, bisa jadi di mesinnya pincang, jadi perlu di tune up atau di servis, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, saya lupa tadi, sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya juga kita buka dulu ya sebenarnya kap mesin, kita periksa bagaimana bagian atas, bagian bawah, pastikan tidak ada rembes. Terus habis itu level oli, kondisi oli, terus level radiator coolant sama kondisinya juga kita periksa bagaimana, pastikan bahwa dia kondisinya masih oke. Nah, berikutnya sekarang yang perlu kita periksa adalah di kilometer. Nah, Toyota Yaris ini kilometernya di 152.000. Nah, terus habis itu dia ada ini servis terakhir, baru servis, jadi servis berikutnya di 157. Nah, ini ada gantungan servis sebelumnya. Nah, pastikan jika kita mencari mobil bekas antara kilometer, terus habis itu paling nggak ada rekor servis ya terakhir atau satu sebelumnya, dan juga kondisi mobil itu sesuai dan sinkron. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ke bagian mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, di sini ada pengaturan spion, dia sudah elektrik dan sudah retract. Jadi ini sudah retract ya, jadi kita bisa periksa. Nah, ini dia sudah retract. Oke, nah terus habis itu kita periksa, sebelum kita periksa bagian mesin, kita periksa dulu nih door trim. Nah, ini door trim, kondisi door trim juga masih oke. Ini bahannya bahan fabric, juga kondisinya juga masih oke. Nah, terus habis itu di sini ada pengaturan buat lock unlock power window. Di sini ada central lock. Nah, di sini ada tombol buat power window ya. Jadi kita coba buka power window-nya saja biar mobil nggak terkunci, karena kuncinya saya taruh di dalam. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih di mobil. Nah, karena apa? Karena apabila sealer di pintu itu sudah cacat, berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Nah, sekarang kita periksa mesin. Nah, ini dia buat buka mesin ininya ada di sini nih, agak nyangkut saya ininya. Sebentar. Apa namanya tuh? Cincin saya nyangkut. Nah, nih, oke. Nah, di sebelah, agak sebelah ke kanan dikit ya. Jadi kita tarik ke atas. Oke. Nah, Toyota Yaris ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesin ini merupakan salah satu mesin handalan dari Toyota. Karena apa? Karena mesin Yaris ini digunakan juga untuk mobil Toyota Rush, juga saudaranya Daihatsu Terios, dan dia dipakai juga oleh Toyota Vios yang banyak armadanya, yang versi terendahnya Limo dipakai untuk taksi, dan juga dipakai juga mesinnya itu oleh Avanza Veloz ya, yang 1500 cc. Jadi mesinnya ini terkenal bandel dan irit, serta perawatannya juga mudah. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak terkena nabrak depan, itu kita bisa perhatikan. Nah, ini di kap mesinnya juga ada sealer. Jadi sealer kita cek, serta kondisi kap mesin bagian dalam pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan ulang. Nah, terus habis itu dia sudah dilengkapi dengan penahan ini ya, panas ya, peredam panas di bagian kap mesin. Nah, terus untuk melihat mesin yang masih bagus, kita bisa perhatikan yang pertama getaran dari mesin, terus kedua ritme dari suara mesinnya. Mesin yang bagus dia suaranya konstan, getarannya pun juga halus. Terus habis itu untuk memeriksa mobil yang tidak kena banjir, kita bisa perhatikan di komponen-komponen metal yang ada di bagian dalam kap mesin ini ya. Nah, karena mobil yang tidak bekas banjir, dia komponen metalnya masih aman, tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang di tempat yang sulit untuk dibersihkan ya. Oke. Nah, sekarang mesin sudah kita periksa, kita tutup kap mesin. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang sudah saya sebutkan tadi, mesinnya termasuk andalan Toyota dengan mesin yang bandel, perawatannya mudah, terus habis itu juga bensinnya juga irit, terus habis itu juga bentuknya juga masih stylish ya untuk ukuran tahun 2010.
Nah ini kebetulan peleknya sudah diganti ya. Ini kalau nggak salah ganti dengan Yaris yang terbaru nih kalau nggak salah. Bisa komen sih kalau saya salah. Nah mungkin Toyota Yaris ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah sekarang saya periksa ke bagian belakang ya. Bagian belakang. Saya buka pintu. Sekarang saya masuk. Oke. Nah saya tingginya 174 cm. Nah ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom. Ternyata mobil ini tidak kecil-kecil banget. Jadi masih legroom mungkin sekitar berapa ini ya, 9 jari ada, sekitar 9 jari. Terus habis itu headroom juga masih cukup sekitar 4 jari. Nah terus habis itu untuk joknya dia ada 2 senderan kepala di bagian atas yang bisa diatur level ketinggiannya, tapi tidak ada senderan tangan. Terus habis itu pelipatan bangkunya bisa 40%, 60% dilipat ke depan untuk menambah ruang bagasi. Nah terus di bagian untuk keamanannya dia seat belt ada 3 titik ya, ada 3 titik 2. Terus habis itu yang 2 titiknya ada 1 untuk bagian penumpang tengah. Nah terus habis itu untuk penyimpanan, nah di sini ada cup holder. Terus habis itu di sini ada kantong penyimpanan di jok depan penumpang. Terus di sini ada cantolan ya buat 4 kilo maksimal barang. Terus habis itu di sini ada cup holder 1. Terus habis itu ini untuk pegangan tangan dia sudah retract ya, kiri dan kanan. Nah di sini ada gantungan baju di sini. Oke, terus mungkin itu aja. Oh di sini juga ada cup holder nih. Di sini ada cup holder. Nah kondisi door trim juga masih oke, masih bagus nih, bahan fabriknya juga masih bagus. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Sealer pintu perlu kita periksa kondisinya bagaimana. Oke, child lock juga sudah ada, sudah dilengkapi sini. Oke. Nah terus habis itu untuk ban sendiri, ini ban mungkin sekitar 60% ada. Nah terus dia sudah disc brake ya di depan dan belakang untuk remnya seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini, nah ini S limited ya, garis. Terus dia ada antena, di sini ada spoiler belakang, di sini ada lampu rem ya, kalau nggak salah, dan lampu rem ini di bagian ini ya. Nah ini terus habis itu kaca juga sudah dilengkapi dengan ini, dengan defogger, wiper juga ada. Di sini ada buat buka keyless entry. Nah di sini buat buka bagasi ya dengan tombol. Nah di sini buat tempat naruh plat. Dia belum ada sensor parkir. Oke, sekarang kita coba buka bagasinya. Nah, oke. Nah ini juga perlu kita periksa nih, sealer di bagian pintu bagian bagasi untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak belakang. Nah tulang-tulangan pintu juga perlu kita periksa, jangan sampai ada reparasi. Di sini juga perlu kita periksa juga ya kondisinya bagaimana. Nah untuk space bagasinya memang untuk ukuran hatchback tidak terlalu besar, tapi masih oke lah, masih oke, cukup oke. Nah di sini ada penutup tray yang dia ikut terbuka karena ada tali di bagian pintunya. Nah untuk bagasi sendiri ini ada bisa dibuka ya, bisa dibuka seperti ini. Nah ini ada ban cadangan, dia sepertinya masih menggunakan pelek yang lama ini kayaknya. Ya, masih menggunakan pelek yang lama. Nah, terus habis itu di sini ada tempat kompartemen juga nih, tempat naruh-naruh barang juga. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih. Pastikan tidak ada ini, ada perbaikan atau reparasi atau tidak ada karat di bagian-bagian ini, tempat penyimpanan ban cadangan. Seperti itu. Oh, sorry, ini copot. Terlalu tinggi bukanya. Nah seperti itu. Oke, sudah. Nah sekarang kita tutup pintu bagasinya. Oke, nah di sini pengisian bensin ada di sebelah kiri. Terus oh ya, kita periksa juga nih door trim. Nah kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu ini sealer pintu juga masih oke ya, sealer pintu. Nah oke, sekarang kita lanjut ke bagian depan. Pintu bagian depan, door trim juga masih oke. Sealer di pintu juga kita periksa juga masih oke ya. Nah ini tampilan bagian depan, ini tampilan dashboard. Sekarang kita periksa saja ya dashboardnya ya. Oke, kita periksa bagian dashboard. Nah ini setir kita
Dia memang ada pudar-pudar ini, pudar karena pemakaian. Saya buka aja nih ya biar agak terang ya. Nah, pintunya oke. Nah, ini dilapisi dengan sarung. Nah, di setir ini juga mungkin dikletek ya. Harusnya dia warnanya warna chrome. Cuman masih rapi sih, jadi putih. Masih oke. Nah, dilengkapin dengan sini ada tombol steering audio. Dia sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, terus di bagian sini, nah ini nih yang unik nih. Ini ada cup holder yang saru ya. Jadi kita bisa buka, dan untuk menyimpan minuman bisa tetap dingin ini karena pas di AC kalau kita nyimpan minuman dingin. Nah, terus di bagian sini ada tempat penyimpanan tertutup. Unik di sini. Terus habis itu di bagian bawah juga ada tempat penyimpanan wipernya ke ini. Nah, ada tempat penyimpanan juga kecil di bagian bawah sini, bawah setir. Terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah, di bagian wipernya bentar dulu. Oke. Nah, di bagian ini, di bagian tengah dia ada speedometer. Nah, ini juga unik, tidak seperti mobil pada umumnya. Nah, terus habis itu kilometernya sudah kita lihat ya di 152.000. Nah, terus habis itu di sini ada ini pencetan hazard. Nah, di sini AC juga kita cek, kondisi juga masih dingin. Terus habis itu di sini audio juga masih standar ya. Jadi audio standar, bisa MP3, CD, terus bisa juga ini radio FM AM. Terus habis itu di bagian tengah ini ada tiga tombol-tombol. Nah, di sini buat pengaturan kecepatan AC. Nah, di sini ada ventilasi luar dan dalam. Terus habis itu di sini ada arah semburan angin AC. Terus habis itu di sini ada suhu AC. Nah, ini suhu AC kita setel aja nih karena jangan terlalu dingin jadi berembun. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka kiri dan kanan. Nah, terus di sini ada tempat penyimpanan terbuka juga. Terus habis itu ada power outlet di sini. Nah, ini dia matic ya, matic. Jadi dari rendah ada L, 2, 3D, NP, RP. Terus di sini ada aux ya. Ada colokan aux bisa dibuka. Nah, di sini rem tangan. Nah, di sini ada tempat penyimpanannya juga nih, bisa naruh handphone di sini. Nah, terus habis itu di sini ini buat kunci seat belt. Nah, ini juga bisa kita periksa nih kalau ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus di bagian sini ada airbag. Sini ada airbag, ini kisi-kisi AC. Nah, di sini ada cup holder juga. Terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan laci penyimpanan tertutup juga. Nah, di sini juga ada juga laci lagi nih, laci penyimpanan tertutup juga. Oke, nah di sini ada cup holder. Cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka. Terus habis itu di sini ada cup holder juga sama tempat penyimpanan terbuka. Bagian atas kita periksa, di sini ada lampu. Bagian tengah lampu baca. Nah, di sini sun visor sudah dilengkapi dengan cermin dan tutup, serta ini lampu baca. Nah, ini spion juga sudah bisa diatur kesilauannya secara manual. Nah, di bagian sini juga ada sun visor, ada cerminnya juga dan ada tutupnya juga, tapi tidak ada lampu. Nah, ini ada retract tangan, pegangan tangan yang modelnya retract seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami Zal Motor, yaitu Toyota Yaris 1,5 tipenya S Limited Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, terus habis itu performa mesinnya bagaimana, terus kaki-kakinya masih nyaman atau tidak, terus habis itu power steeringnya ya, power steering, pengeremannya, terus maticnya, perpindahannya masih halus, maticnya masih responsif atau tidak, bisa kita lihat dan kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan nih. Nah, ini gerbang utama, kita bisa masuk, tes parkir juga, parkirnya luas, jadi kita bisa tes mobil dengan sepuasnya. Nah, ini kebetulan showroom kami nih, Zal Motor ada di Hook.
bisa kelihatan ya nih kecil. Nah itu bisa kelihatan di hook, jadi tinggal masuk pintu gerbang utama, belok ke kiri seperti itu. Oke, nah mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga dan klik lonceng notifikasinya di Zal Motor Channel. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, Instagram Zal Motor Channel ya, Instagram, Twitter, TikTok, Zal Motor Channel juga. Terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai mobil-mobil Toyota yang lainnya, serta ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Silakan komen, silakan share juga ke teman, kerabat, saudara-saudara, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.